Karena saatnya Indonesia untuk memilih. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Kota Waringin Timur melaksanakan apel siaga pengawasan pemilihan tahun 2024 bertujuan untuk memacu semangat seluruh jajaran pengawas pemilihan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Ketua Bawaslu Kota Waringin Timur Muhammad Nasir, Senin 18 November 2024, saat apel siaga itu menyebutkan untuk mewujudkan pemilihan yang berkualitas dan berintegritas dibutuhkan totalitas dalam pelaksanaan pengawasan. Pengawas pemilihan dituntut mampu bekerja secara profesional, independen, dan imparsial. Pengawas pemilihan mengemban misi melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan. Dikatakannya, tugas itu tidaklah mudah. Kesiapan seluruh jajaran pengawas pemilihan sangat diperlukan saat ini sedang dilaksanakan tahapan kampanye dan ke depan akan berlangsung tahapan masa tenang dan tahapan pemungutan dan perhitungan suara. Karena itu diharapkan seluruh jajaran pengawas pemilihan senantiasa bekerja secara profesional dengan berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dikatakannya pengawasan pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2024 bukan hanya kerja Bawaslu dan jajarannya, akan tetapi pengawasan dapat juga dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat melalui pengawasan partisipasif. Ada perlu pulang orang banyak, itu kita coba didekatlah. Tahu kan ada transaksi untuk politik, money politik gitu kan. Pak, kalau masa-masa krusial politik uang itu di masa kapan Pak sebenarnya? Kalau biasanya menurut informasi yang kami dapat dari teman-teman yang bergerak di intelijen ini kan mendekati habis tahapannya, dia masa tenang, kemudian dari H, Pak. Pelanggaran pemilu kalau saat ini kami kabupaten itu kurang lebih ya untuk laporan itu sudah ada 9 laporan, kemudian temuan hasil pengawasan kami 2, Pak. Nah itu. Kalau semuanya sudah diproses, kalau yang mayoritas itu masalah netralitas pihak yang jarang. Nah ini yang diteruskan itu hanya temuan satu kan, akun camat. Kemudian yang kedua ini yang masalah kemarin ini hanya masalah antar kami dengan kepolisian. Ini kami sedang coba cari solusi. Mohon maaf sementara tidak bisa kami ungkapkan ke beberapa media ya, karena memang ada solusi dan kami hargai perbedaan persepsi masalah proses pelanggaran bukan pidana kades. Kalau kemarin untuk yang dugaan etik KPPS, kan PPS tuh satu oknumnya itu kami teruskan walaupun dia mengundurkan diri dan secara pribadi, tetapi kan prosesnya belum berhenti. Itu kami teruskan kepada KPU untuk proses kepada mereka. Kemudian untuk yang netralitas kades kami teruskan ke Bupati yang melalui BPMD. Baik, terima kasih. Jadi kalau untuk persentase logistik kita sudah hampir 90% ya. 90% logistik sudah sudah siap di gudang logistik KPU, karena target kita H-5 itu sudah mulai distribusi. Bahkan hari ini pun untuk di wilayah utara untuk C pemberitahuan sudah mulai kami distribusikan, karena sesuai dengan ketentuan itu kan 3 hari sebelum hari pemungutan suara itu pemberitahuan kepada pemilih sudah disampaikan. Apa yang kekurangan lagi gitu? Kalau untuk kekurangan ada sekitar 1-2 formulir aja lagi yang belum. Kita 1-2 formulir, kemudian yang terakhir ini yang belum daftar pemilih pindahan. Daftar pemilih pindahan itu mereka kan yang pindah memilih, karena ketentuannya itu 7 hari sebelum hari pemungutan suara proses terakhir, jadi kan masih menunggu itu. Nah, jadi
tanggal 20 jam 23.59 nanti baru hari terakhir proses untuk pindah memilih. Nah, nanti kalau sudah selesai itu baru izin di Sidalih, baru nanti akan keluar by name-nya. TPS mana dia akan keluar namanya dalam absen di TPS itu yang masih kami menunggu proses itu. Kalau distribusi logistiknya dijadwalkan Di rencana awal memang H-5 sudah kami mulai distribusikan, terutama untuk daerah yang terjauh ya, kemudian juga dengan kondisi geografis yang juga cukup sulit, di H-5 sudah mulai distribusi. Mudah-mudahan tidak ada kendala, H-5 sudah mulai bisa distribusi. Yang antisipasi banjir di mananya, Pak? Antisipasi banjir terutama daerah-daerah yang jadi langganan banjir ya, terutama daerah-daerah wilayah-wilayah utara, kemudian beberapa sebagian di wilayah kecamatan Kota Besi juga kita tahu kan, Jalipan dan sebagainya. Jadi memang pertama kalau untuk distribusi logistik kita pertama kerjasama juga dengan pihak kepolisian. Kami minta juga bantuan kepada pemerintah daerah. Jadi terutama pada jalur-jalur yang dilewati, misalnya masuk perusahaan, kami minta pemerintah daerah juga menyampaikan kepada perusahaan-perusahaan terdekat apabila nanti dalam proses distribusi logistik itu ada kendala, mohon bantuan juga dari rekan-rekan PPS untuk membantu misalkan ini pas terpatak di jalan, nah untuk membantu agar lancar pendistribusian itu. Jadi koordinasi terus kami lakukan, bahkan dalam waktu dekat kami akan menggelar rakor berkoordinasi bersama instansi terkait untuk persiapan distribusi logistik. Kemudian untuk TPS yang mungkin rawan banjir kami masih memetakan, juga kita akan koordinasi juga dengan BMKG, kemudian juga dengan BAN BPBD. Kita kan sudah menetapkan tuh titik lokasi TPS, namun juga itu tidak mutlak kalau di sana. Ketika misalkan ada daerah itu banjir, tentu bisa digeser ke tempat yang lebih representatif. Itu juga sudah kami lakukan pemetaannya. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Dengan pengawasan partisipasi yang ketat, maka kecurangan dalam pemilihan dapat diminimalisir. Di samping itu, sinergitas dengan stakeholder juga tak kalah penting untuk dilakukan sebab sinergitas dan keterlibatan stakeholder dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan menjadi kunci penting dalam menentukan kesuksesan penyelenggaraan pemilu 2024 nanti. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kolitri Subagio, Sampit TV mengabarkan. Tiba saatnya Indonesia